ada hadiahnya yang ada ini. Tiga. Apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pilkada sekarang ini, bahwa pilkada berikutnya itu akan diselenggarakan di tahun 2024, itu tetap kami pegang. Karena ini kita juga ingin menunjukkan sebuah konsistensi. Kita kan jangan berpikir Pilpres itu satu putaran seperti 2 pemilu yang lalu. Misalnya calon lebih dari 2 pasang. Tidak ada satupun kandidat pasangan calon yang mencapai 50% plus 1. Tentu itu akan 2 putaran. Nah, ini pun juga menjadi persoalan secara teknis kepemiluan. Terima kasih Anda masih bersama Rosi, maju mundur pilkada demi Nyapres. Itulah tema Rosi malam hari ini. Saya ingin kembali ke Bung Kodari. Anda sudah melihat argumentasi dari dua partai politik yang berada dalam koalisi Presiden Jokowi. Apakah Anda melihat perbedaan argumentasi dari PD Perjuangan dan Nasdem itu menunjukkan Nasdem misalnya atau yang setuju pada pilkada ke tahun depan dan 2 tahun lagi, sesungguhnya diam-diam sudah punya calon presiden sendiri-sendiri? Ya, saya kira kalau bicara PDI Perjuangan, kalau kita lihat secara menyeluruh ya, mereka sekarang punya Pak Jokowi sebagai presiden sudah 2 periode. Ya, kecuali terjadi hal yang luar biasa, misalnya ada amandemen, maka kemudian Pak Jokowi akan selesai, gitu. Nah, PDI Perjuangan akan mendukung siapa? Pertama tentu akan lihat hasil survei, ya. Yang kedua, kita lihat dinamika politik yang terjadi selama ini, ya, terutama belakangan ini. Nah, kita lihat dari dinamika yang terjadi pada saat ini, kelihatannya ya PDI Perjuangan itu semakin dekat dengan Partai Gerindra. Pak Prabowo sebagai seorang tokoh calon presiden sampai sekarang menduduki salah satu yang tertinggi, ya. Masih paling Bahkan tinggi. Paling tinggi. Saya boleh katakan sebetulnya pada hari ini yang paling berpeluang maju sebagai calon presiden itu adalah Pak Prabowo. Kenapa? 1, dia punya elektabilitas, 2, dia punya partai. Siapa kandidat calon presiden Partai Gerindra itu yang menentukan ya Pak Prabowo. Begitu. Hubungannya apa dengan pilkada? Jadi tahun depan atau semuanya 2024? Iya. Karena Pak Prabowo ini punya hubungan baik dengan PDI Perjuangan, dengan Teguh Umar, maka ada kemungkinan ya bahwa konstelasi calon 2024 itu adalah Prabowo berpasangan dengan salah satu figur dari PDI Perjuangan, katakanlah dengan Puan Maharani, ya. Dan kalau kemudian nanti meskipun ada itu bisa, Bung Kodari, meskipun itu bisa dijawab, kok nomor 1 jadi wakil? Kan partai pemenang harusnya bisa jadi capres dong. Bahkan PD Perjuangan kan bisa nyapres sendirian tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Kok mau jadi nomor 2? Ya, Rosi, kita harus pahami bahwa dalam pemenangan pilkada, prinsip nomor 1 itu adalah elektabilitas calon, bukan jumlah kursi partai. Begitu. Saya ngerti. Itulah artinya itu memaknai mengapa penting pilkada tahun depan. Betul, betul. Nah, pada hari ini saya melihat bahwa konstelasi ke depan itu pasangannya adalah Gerindra dengan PDI Perjuangan, Prabowo dengan katakanlah Puan Maharani. Memang pada saat ini ada Pak Ganjar Pranowo yang juga populer dari PDI Perjuangan. Ya, bisa saja dicalonkan, walaupun juga pada saat ini juga tidak mudah untuk mengatakan Pak Ganjar sebagai calon yang katakanlah definitif dari PDI Perjuangan, begitu. Tapi Bung Kodari, saya biar penonton juga memahami apa yang menjadi diskusi kita. Hubungannya apa dengan pilkada tahun 2022 Jakarta, 2023 Jawa Tengah dan Jawa Timur? Hubungannya tuh apa? Oke, kalau 2022 diadakan pilkada, maka Anies Baswedan akan punya panggung untuk tampil, ya. Kampanye pilkada Jakarta itu cuman sedikit levelnya di bawah intensitas kampanye pilpres, gitu. Makanya, dan kemudian masih kalau menang
akan punya masa jabatan dan punya panggung selama katakanlah 1 tahun lebih menuju Pilpres 2024. Iya, begitu. makanya pertanyaan saya dari awal tadi. Di sisi yang lain, Sorry, maaf. ada partai lain seperti misalnya Partai Demokrat ya bisa mengajukan kembali Agus Harimurti Yudhoyono begitu. Ya, tapi itu tidak menjawab pertanyaan saya, Bung Kodari. Pertanyaan saya adalah ada Partai Nasdem yang berbeda dari partai-partai koalisi yang mau pilkada tahun depan. Apa ini menunjukkan sesungguhnya partai-partai koalisi kan Jokowi udah punya calonnya sendiri? Saya sendiri? bilang bahwa calon yang ke depan itu adalah Prabowo dengan Puan Maharani. Di mana calonnya Nasdem begitu loh. Jadi calonnya Nasdem ini mungkin bisa dimunculkan lewat momentum Pilkada DKI Jakarta begitu. Nah, mungkin Anda nggak tahu nih ada ketegangan juga nih antara PDI Perjuangan dengan Nasdem selama Pilkada kemarin gitu loh. Karena yang satu mau puja kepala daerah lebih banyak, yang satu ingin mempertahankan kepala daerahnya supaya tetap banyak dan tambah banyak. Gitu kira-kira. Jangan bilang-bilang loh ya, ini ya. Ini cuma antara kita aja di sini. Jangan bilang-bilang, tapi ini udah siaran langsung. Maksud saya itu sudah muncul di pemberitaan media sebetulnya. Saya ke Mbak Titi dulu. Apakah perdebatan tentang sistem pemilu yang saat ini terjadi itu memang ingin memperbaiki sistem pemilu kita atau sesungguhnya ini hanya karena ingin memunculkan jagoan di Capres 2020? Jadi Mbak Rosi, kalau kami sendiri di Perludem mengapresiasi DPR karena membuat pengaturan pilkada dan pemilu dalam satu naskah. Kami meyakini pengaturan pilkada dan pemilu dalam satu naskah akan menyelesaikan salah satu problem regulasi kepemiluan kita. Apa itu? Pengaturan yang tercerai-berai antara pemilu dan pilkada mengakibatkan inkonsistensi dalam norma terkait peristiwa yang sama, tumpang tindih serta kebingungan di dalam praktik di lapangan, apalagi ketika misalnya antara pilkada dan pemilu jaraknya dekat, tetapi substansi norma atau pengaturannya berbeda satu sama lain. Oke. Jadi langkah DPR ini bagus begitu. Kalau bagi pegiat bagusnya pemilu, di mana? Artinya pilkada biar dikembalikan seperti semula ada tahun depan, ada 2003, begitukah? Ya, jadi dari konstruksi hukumnya dulu itu bagus. Yang kedua, dari sisi normalisasi jadwal. Saya setuju dengan istilah normalisasi jadwal. Mbak Titi, sebelum terlalu jauh, biar kita mudah mendengar mengikuti ini. Kembali ke 2002-2003, jadi nggak ada bedanya dong dengan pilkada yang kemarin. Kita bisa setiap hari seolah-olah kita pilkada dalam 1 tahun. Tetapi berbedanya Mbak Rosi, pilkada serentak nasionalnya bukan di 2024, tetapi di tahun 2027. Jadi 2022-2023 tetap ada pilkada, total berarti 271 daerah ya, 101 daerah di tahun 2022 dan 170 daerah di tahun 2023. Nah, keseluruhan daerah di Indonesia yang hasil pilkada 2020 itu ada 270 daerah. Yang kemarin kita jalankan. Betul. Lalu hasil dari pilkada 2022 dan hasil dari pilkada 2023 itu direncanakan akan pilkada serentak nasional pada 2027. Oke. Jadi bukan singkatnya, 2024. Oke, singkatnya Anda ingin mendelay atau mempospon atau memperpanjang yang tadinya 2024 pilkada serentak dari Aceh sampai Merauke memilih gubernur, bupati, wali kota, tidak di 2024 tapi 2027. Betul sekali Mbak Rosi. Jadi tetap dalam siklus masa jabatan 5 tahun, lalu pilkada serentaknya kita mundurkan. Ya, jadi bukan pilkada serentaknya, bukan rezim pilkada serentaknya yang Anda tolak, tapi justru di timelinenya. Betul sekali, di penjadwalannya. Oke, saya ke Bung Arti Rahlan. Bagaimana Anda menjawab bahwa ini sebenarnya yang ideal untuk rezim pilkada kita? Iya, pertama saya mau sampaikan yang tadi Kak Rosi, bahwa PDI Perjuangan sama sekali tidak terpengaruh dengan revisi, apalagi revisi dijadikan sebagai bagian dari strategi pemenangan kita untuk pemilu maupun pilkada yang serentak-rentaknya. Terlalu prematur bagi kami untuk bicara koalisi dan siapa yang akan menjadi calon. Nah, pengaturan pilkada pemilu seperti yang dikatakan Adinda Titi tadi memang spirit keserentakan dan menjadi kesepakatan kita semua. Tapi pertanyaannya, dengan kita menunda dari 2027, akan ada permasalahan yang sama. Ya, akan ada permasalahan yang sama. Yaitu? Yang kedua, akan dilakukan suatu evaluasi ya terkait dengan pemerintahan, katanya mau berkesinambungan, penguatan sistem presidensial, semua konfigurasi politiknya dari daerah sampai ke pusat itu hadir dalam konteks yang sama.
dalam konteks dibagi dua di 2027 ini, yang dikatakan itu nggak ada artinya lagi, substansinya hilang semua. Bayangkan ya, nanti kalau apapun dikatakan tadi oleh Titi, kalau kita simulasikan, yang bisa kita lakukan ya, yang namanya konsolidasi demokrasi, kesamaan konfigurasi politik, tidak bisa tidak kalau kita selesaikan di 2024. Ini kan hanya bicara masalah timing. Oke, apa yang menurut Bung Arteria bahwa memang paling urgent adalah konsolidasi itu, ada kesinambungan itu di 2024? Bukan, kayak kemarin kan kendalanya adalah ya masalah efektivitas dan efisiensi gimana. Ini kan pemilihnya sama. Kalau kita pilkadanya dibuat ada 2 tahap, 3 tahap dan pilpres, nanti ada pendataan pemilih, kemudian pemutakhiran data dan sebagainya boros. Itu salah satu contohnya. Kemudian konsolidasi demokrasi. Bagaimana pemerintah pusat dan daerah itu bisa tegak lurus. Bagaimana bisa tegak lurus kalau konfigurasi politiknya dihadirkan melalui sistem pemilu yang waktunya tidak bersamaan. Kalau waktunya bersamaan, dominasi partai politiknya, itu konfigurasinya nanti cenderung hampir sama. Yang menang PDI Perjuangan di pusat, ke bawah pun juga ikut menang. Nah, ini yang saya katakan mungkin ini akan ada semacam kekhawatiran bagi teman-teman akan dominasi yang dihadirkan nantinya oleh teman-teman Bung Arteria, ditangkap maksudnya. Saya ke Nasdem dulu. Will, Anda setuju bahwa sama dengan Mbak Titi Parludem, pilkada serentak, rezim pilkada serentaknya tidak ditolak, hanya memang timeline-nya, waktunya di 2027. Itukah usulan Nasdem sama? Itu bukan usulan Nasdem. Nasdem sampai hari ini, Rosi, berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang apapun itu. Nah, cuma yang harus kita lihat, Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 itu dibuat sebelum ada pemilu 2019, Rosi. Rosi bisa bayangkan apa yang menjadi catatan kita di pemilu serentak Pilpres dan Pileg saja yang 5 kota itu, bagaimana korbannya. Nah, ini apalagi pemilu yang ditumpuk. Resikonya terlalu besar, Rosi. Jadi catatan Nasdem adalah bagaimana kita melakukan kajian atas apa yang menjadi beban dari penyelenggaraan pemilu. Karena aspek pemilu itu ada 3, Rosi. Penyelenggara, peserta, dan pemilih. Nah, proses itu yang kemudian kita punya catatan. Jadi, ya tapi kan gini, sekali lagi, Willy, sekali lagi ini menunjukkan Nasdem tuh ahistoris. Bukankah sepakatan waktu itu adalah efisiensi, efektivitas, itu pilkada serentak. Rezimnya disetujui, hanya ini sekarang timeline. Kalau kita mengerucut antara Titi Parludem dengan Arteria Dahlan, itu sama-sama oke, ini kan kesepakatan politik di parlemen, hanya waktunya. Tapi kalau sekarang dari Nasdem bilang, oh bukan 2027 juga, maunya Nasdem tuh apa sih? Ya, maunya Nasdem apa yang kemudian berkembang? Maunya Nasdem kita memiliki peta jalan seperti apa yang dikatakan Titi tadi. Ini inisiatif dari DPR, bukan hanya Nasdem, ada PDI Perjuangan juga, Wakil Ketua Komisi 2 di sana, Titi. Rosi, yang harus kita lihat adalah ini undang-undang yang diusulkan oleh Komisi 2, RUU revisi. Tapi bukan sebentar dulu. Kita normalisasi, Pak Willy. Enggak, kita gantian ngomong. Kau tadi ngomong, aku juga hormati. Artinya apa? Proses seperti itu yang harus kita lihat. Ini undang-undang inisiatif bersama. Iya. Apakah ada agenda Nasdem? Tidak hanya Nasdem. Ada di sana masalah parliamentary threshold, ada presidential threshold. Di sana ada pilkada. Ini inisiatif untuk digabungkan. Ya. Siapa yang diputuskan nanti, apakah ini dilanjut atau tidak, itu keputusan politik. Nasdem tidak memiliki tendensi apa-apa. Dan jangan kemudian diasosiasikan dan di-framing bahwasanya betul, tidak ada framing. Ini hanya ingin menanyakan, Willy, yang ingin saya uji dari Nasdem adalah, Willy, apa gagasan politik dari Nasdem kalau tidak setuju dengan pilkada serentak 2024, lalu tidak setuju juga dengan usulan dari aktivis pemilu di 2027, apa gagasan politik dari Nasdem? Baiklah, Anda bisa berpikir tentang itu, kami kembali sesaat lagi. Pak Willy,